Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas lagi buku The Snowball Warren Buffett, yaitu buku biografi yang diprakarsai dan didukung secara resmi oleh Warren Buffett. Nah, kita sampai sekarang ke bab 16, lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin Warren Buffett cerita ketemu Moe Greene dan Walter Schultz, maka kali ini Warren Buffett itu ketemu orang yang sangat berjasa dalam investasi di bisnis asuransi, yaitu Lorimer Davidson. Warren Buffett kemarin hari Sabtu di cuaca yang bersalju, kereta paling pagi berangkat dari Washington ke New York. Bisa bayangkan ya, kereta paling pagi saat masih bersalju, dingin-dinginnya, lebih enak tidur tentu saja, tapi Warren Buffett niat sekali datang kereta paling pagi dari Washington ke New York. Terus pagi-pagi itu ke kantornya Geico. Ternyata di sana ada satu-satunya karyawan yang masuk, selain tentu saja security dan janitor. Terus yang terjadi adalah yang satu-satunya karyawan masuk itu ternyata Lorimer Davidson. Nah, Lorimer Davidson ini seorang yang sangat berprestasi di Geico, dan saat itu di 1950 itu menjadi Vice President Geico. Terus Warren Buffett itu minta memperkenalkan diri sebagai muridnya Benjamin Graham dan David Dodd. Kemudian minta dijelaskan tentang bisnis Geico itu apa. Nah, Lorimer Davidson karena melihat ini adalah muridnya Benjamin Graham sebagai pemilik mayoritas Geico, maka dia langsung silakan ke atas. Terus dia berencana untuk ngobrol 10 menit, kemudian memintanya keluar. Tapi Lorimer Davidson menemukan kalau Warren Buffett itu orang yang sangat cerdas dan penguatan bisnisnya sangat luas kalau dilihat dari umurnya. Jadi Warren Buffett saat itu berumur 19 tahun, tapi sudah sangat pengetahuan bisnisnya sudah sangat luas. Jadi Warren Buffett itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis asuransi seperti analis bisnis atau analis sekuritas atau analis asuransi yang tanya. Jadi Lorimer Davidson sampai kaget dan wow, ini anak ini hebat sekali kayak gitu. Setelah pendapat tentang Warren Buffett berubah, Lorimer Davidson balik bertanya ke Warren Buffett, dan Warren Buffett cerita tentang kehidupannya. Jadi Warren Buffett cerita kalau mulai bisnis di umur 6 tahun, terus di umur 14 tahun sudah membayar PPh, pajak penghasilan. Kemudian saat masih kuliah itu sudah punya beberapa bisnis kecil. Jadi karena Warren Buffett-nya orang yang sangat hebat, maka Lorimer Davidson akhirnya memberikan banyak waktunya. Jadi duduk di kantornya Lorimer berjam-jam, bahkan sampai Lorimer Davidson tidak makan siang. Jadi ini pentingnya, menurut Warren Buffett, ini pentingnya kita itu bergaul dengan orang yang jauh lebih hebat daripada kita, sehingga kita akan tertular. Nah, Lorimer Davidson ini adalah mentor Warren Buffett di bisnis asuransi. Kemudian diceritakan Lorimer Davidson itu dulu bekerja sejak kecil, bercita-cita bekerja di Wall Street sebagai pialang saham dan penjual sekuritas. Kemudian tahun 1924 sampai tahun 1929 itu dia sangat kaya karena bekerja di Wall Street. Kemudian yang terjadi ada crash 1929. Ketika terjadi crash 1929, semua kekayaannya habis. Karena apa? Karena Lorimer Davidson ini melakukan short selling dengan uang pinjaman. Akhirnya uangnya habis, baru terjadi crash. Karena itu terus beliau habis itunya dan bahagia dengan uang pendapatan per minggu itu $100. Padahal dulu sebelum krisis
dia setahun dapat $100.000. Jadi perbedaan sangat jauh. Nah, setelah terjadi krisis dan Wall Street jadi tempat yang miskin, Lorimer Davidson ditawari masuk Geico. Geico ini bisnis yang unik. Kenapa? Karena dia berupa asuransi, tapi asuransinya asuransi kendaraan dan khusus buat government employee. Jadi khusus buat PNS. Jadi yang disasar adalah PNS dan mereka memasarkan produknya itu melalui pos, jadi bukan lewat agen. Kenapa? Kalau lewat pos biar preminya bisa semurah mungkin. Jadi Geico ini karena preminya murah maka dia harus biayanya terendah, tapi dia dari premi itu bisa diinvestasikan di tempat lain. Terus Lorimer Davidson ini berbicara dengan WB berjam-jam sampai sore. Terus gara-gara itu Warren Buffett itu sampai mempertimbangkan karir di bidang aktuarial. Aktuarial itu ilmu penaksiran asuransi. Jadi kemungkinannya berapa persen, seperti itu. Nah, kenapa kok Warren Buffett itu mempertimbangkan karir di aktuarial? Karena sesuai dengan kepribadiannya. Warren Buffett itu orangnya spesialisasi, lebih cenderung ke spesialisasi, jadi ahli di suatu bidang. Terus sangat senang mengingat, mengkoleksi, dan manipulasi angka. Kemudian suka bekerja sendiri. Jadi cocok sebagai aktuarial atau investor. Nah, dua hal yang paling disukai Warren Buffett itu, satu, usia harapan hidup, jadi aktuarial berhubungan dengan aktuarial tadi, atau kedua, mengumpulkan uang berhubungan dengan jadi investor. Dan akhirnya Warren Buffett alhamdulillahnya memilih jadi investor. Setelah dapat info dari Lorimer Davidson tentang Geico dan bagaimana bisnisnya bekerja dan bagaimana peluang laba di tahun-tahun ke depan, maka Warren Buffett menjual 3/4 portofolionya, 3/4 portofolio, keren sekali ya, berani 3/4 portofolionya dan membeli 350 saham Geico. Nah, di harga ini itu saat itu PR-nya masih 8. Benjamin Graham sebagai gurunya Warren Buffett tidak akan setuju atas pembelian ini. Tapi Warren Buffett percaya terhadap masa depan Geico sehingga akhirnya dia tetap beli Geico. Terus April 1951 Warren Buffett itu menulis ke beberapa pialang saham terkenal yang mengkhususkan pada asuransi, yaitu Geyer & Co dan Blythe & Co. Dua pialang ini dia kirimi surat tentang kelebihan Geico, terus kemudian beliau datang dan menjelaskan ke pialang-pialang di sana tentang kebaikan Geico. Setelah data dan ceritanya disampaikan ke pialang-pialang ini dan analis-analis di dua sekuritas ini, Warren Buffett itu malah diyakinkan kalau Geico tidak akan maju, tidak akan berkembang, tidak akan mengalahkan raksasa-raksasa yang sudah ada di pasar. Dan Warren Buffett sangat heran kenapa kok orang-orang ada yang seperti ini. Sudah datanya jelas, faktanya jelas, kok mereka bisa buta. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa. Dan Warren Buffett tapi dengan PD yang tinggi tetap membeli dan tetap mempertahankan saham Geico ini di portofolionya. Nah, seperti itu dari bab 16, strike one, bagian kedua. Kalau bagian pertama kemarin ada beberapa pelajaran, di bagian kedua ini pelajarannya adalah kita harus datang ke orang-orang yang jauh lebih hebat ke kita, terus kita minta apa yang bisa mereka share ke kita. Dan ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang hebat, maka kita akan jadi hebat seperti mereka. Jadi itu
bab ke-16 strike one dari buku The Snowball Warren Buffett. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.